pertama saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya ada kesempatan saya bisa melepas studio ada di sini. Syukur kenapa? Saudara saya, Mas Ardi, ternyata sudah memberikan satu penting buat Indonesia ya, mengenai karya-karya ini. Dan kemudian saya mendengar permasalahan keris. Saya orang Jawa. Konon ceritanya saya itu dari Makassar. Kemudian hijrah ke Habitat. Saya kenal betul, bukan kenal, mengenai masalah keris. Kebetulan saya dulu mantunya Pak Suryo Kusuma, Makin Negara Lima juga. Itu masalah keris selama ini dibagi saya dengan banyak orang, Mas Taryono. Hari ini saya bersyukur, saya terlepas dari masalah ini. Dan apa yang tadi Mas Taryono sampaikan, Mediko, dibaca satu amanah. Saya minta izin, nanti sebelum selanjutnya, saya minta izin. Saya dapat amanah hari ini dari Tuhan, mendengar apa yang Mas Taryono sampaikan. Semua saudara di sini. Inilah satu komposisi musik yang harus saya belajar. Saya berangkat dari komposisi, dari belajar musik klasik barat. Dari kecil 5 tahun itu klasik barat dan komposisi barat. Kita tahu musik klasik seperti apa. Sampai saya sudah termasuk dan saya sampai kalau dengar musik klasik itu saya bisa menangis. Ya. Tetapi setelah saya melihat keris saja, ada rasa yang lain dari dulu. Tapi banyak isu. Keris itu ada yang jahat, ada yang baik. Itu di masyarakat mana-mana. Ini besi jelek, nanti jelek di kita. Sampai waktu saya menikah dengan Marini, ada cerita saya dengar, itu ada keris perang di kamar Pak Suryo. Karena Mami itu orang Belanda, dia di Belanda, tidak percaya masalah ini. Kemudian suatu saat Mami katanya melihat keris itu di satu kamar. Ternyata katanya itu karena ada satu keris yang tidak baik yang lalu dilawan oleh yang baik. Nah ini yang menghambat. Maka mulai hari ini nanti saya minta apa beli apa dikasih, saya mau pakai keris setiap hari saya pakai batik. Saya pakai sarung, ini saya kasih satu Pak. Saya siapin satu, saya juga satu. Saya ganjel satu, saya mau pakai. Karena saya dengan apa tadi Mas Taryono ngatur sembarangan. Selama saya sudah bisa umur 73, saya cari komposisi Indonesia yang mana. Apalagi saya dengar dari Bugis, karena Bugis saya juga dari Bugis. Ibu saya Bugis Kalimantan. Saya terlatih Bugis Kalimantan ibu saya. Bapak saya Jawa, saya dari Makassar. Jadi saya dengar dari mana? Kenapa sekarang saya nggak buat komposisi dari keris? Saya juga bikin musik banyak, musik film, segala drama, perang, suspense, horor. Tapi saya bikin musik komposisi Indonesia mana? Harus ada titik awal dari mana saya mulai. Saya lihat dari keris ini. Saya sudah melihat Mas Taryono tadi sudah mengerti jelas. Bapak Basuki ini saya mengerti, tapi tidak mengerti. Tapi Mas Taryono itu gampang, saya ngerti isinya banyak. Wah ini untuk satu komposisi harus jelas. Benar kan? Harus cantik, harus indah, biar ketemu. Itu musik. Kalau nggak bisa diterima. Saya jadi diterima, bisa musik film segala macam karena orang yang musik itu indah. Kenapa indahnya kan? Termasuk yang aku bilang, ada pakem-pakemnya yang saya bilang pakem itu seperti tadi benar. Saya untung gitu, Bapak diterima pakem. Saya juga bingung tentang pakem karena di musik ada. Kalau di musik kan ini, pakem itu nggak bisa gitu. Saya nggak pernah dikira pakem. Waktu saya membaca kata minta Tuhan, coba tolong untuk saya. Gak mungkin saya serangkai musik, gak mungkin datang dari habis dong. Tapi pasti Tuhan yang nyuruh ke pagi. Jadi tolong saya untung saya. Kalau kita bicara paham, saya pikir kita ada batasan terus. Saya pikir begitu. Tapi orang selalu menyerang.
Semua itu ada pakemnya. Belum lagi itu selindro. Wah, selindro kok. Gak ada kok ke situ. Saya bikin saya kalau ceritanya kenapa saya nggak tahu. Tapi tuntunan Tuhan yang saya minta itu sehingga terjadi apa yang saya gak tahu dari mana. Dan saya siap dikatakan itu goblok. Pukul, pecundang nggak apa-apa. Pokoknya saya bikin apa yang saya hati nurani. Jadi apa-apanya sudah dari belum apa tadi jadi depan saya ada kaku. Bagus betul ya. Itu kita punya itu. Ya, dengan ini, dengan setelah saya melihat terus kenapa tadi malam saudara mendadak, kan saya nggak diundang. Saya bilang, kenapa? Karena dia Santi tahu saya studio. Dia berkata, Bapak besok ke studio. Saya studio. Saya bilang sama asisten kerja apa, saya kesini. Saya nggak tahu, ternyata terjawab. Saya ketemu di sini terbuka semua. Ternyata ada kehendak Tuhan. Chris, 73 mungkin kamu sebentar lagi mati. Nah kamu sih tinggalkan satu yang penting buat bangsa ini. Sebagai orang musik, kepingin buat komposisi Indonesia. Dari mana musik Indonesia itu besar kan? Saya harus mulai jelas komposisi dari mana. Indonesia itu mana? Tapi saya yakin saya dari Kristus itu banyak, di dalam Kristus banyak. Nah sekarang kalau pastor sekarang nggak takut lagi tentang ini menulis mana bagus apa kan? Karena saya juga pernah waktu Kristus begitu saya ketemu hari mulai Kristus banyak kan. Datang Kristus saya nggak ngerti wah dia lupa ini lupa 9 wah macam-macam ini semua kan. Sampai saya dapat Kristus kita dari mode baik. Mas sekian. Ditaruh di sini, ini betul Bapak berpulang. Setiap saya ditaksi nggak pernah kok. Saya keluar negeri mana, nggak masuk. Gitu. Saya nggak ini kebetulan masih ngalamin ini gitu. Betul apa nggak saya nggak tahu. Nggak terdeteksi ya? Nggak bisa. Malah pernah waktu di Hong Kong, itu yang sekian saya buka, saya taruh di tasnya Marini. Pas kan. Tapi waktu masuk itu dibuka, dibongkar, tas itu tidak ada. Ini saya nggak bohong. Ini bikin saya loh. Kalau itu benar, ada sakti apa nggak sakti? Kenapa dibuka nggak ada? Apa memang kebetulan apa? Mungkin saya lagi picak kali ya, mungkin saya lagi pikul. Nggak ada dibongkarnya. Nah saya takut karena ini kok berian dari Eyang. Dari Eyang saya. Jadi, waduh, hilang nih. Begitu selesai, di luar sudah selesai pemeriksaan, saya ada tempatnya berbeda. Enggak, yang ada tinggal ini ya, yang di tas itu ini aja tempatnya, sarungnya tapi isinya nggak ada. Padahal nggak kita pas kan pas, nggak kita pas. Tapi begitu kembali tempat tulisnya ada tempat di kantongnya ya. Ini yang saya ambil, makin kalau dia benar. Nah ini kebetulan saya tanya mas, tapi semua itu selesai buat saya setelah barusan Mas Taylor menjadi shock. Jadi satu pengamen biola nasibnya baik. Saya bukan pemain games itu, saya pemain tidak banyak anak-anak musik, anak-anak saya yang bagus dari itu terus. Nah diangkat derajat oleh Tuhan, ya. Tapi si pendosa. Saya nggak berdaya, saya nggak bisa apa-apa musik seperti sekarang. Musik kan sebagai komoditi untuk dagang, jualan, nggak bisa apa. Sedangkan bakatnya anak-anak kita jauh lebih bagus daripada bakat anak-anak lain. Memang saya alam ini nggak ada. Saya tuh nggak punya rumah. Saya juga punya apa. Rumah saya di mana? Aku seperti itu. Rumah saya nggak mau. Tapi dari dulu apa yang saya dapat itu dari Tuhan, pinjaman semata. Saya pernah pakai mobil 300 SR, ada 4 ini. Saya mengalami mobil sekarang, dapat punya dris pakai. Tahun 55 dris ke Eropa, saya dapat Eropa. Keliling dunia saya. Artinya Tuhan Allah itu sudah dikasih tiket. Sebetulnya saya sadar. Makanya kenapa saya nggak pernah mau tinggal di luar negeri. Tetap kenapa? 64 Amerika kenapa? 55 saya Eropa saya pulang. Jepang dididikan minta saya tinggal sana. Australia minta. Saya rasa ada satu yang
Saya belum melakukan ini. Saya bilang, saya masih punya hutang dengan saya. Ya ini saya bilang, sebetulnya ada nama bisa. Saya belum berapa lama, saya bilang, itu punya citra sepupunya. Dan saya kalau mau dihadap, citra semua itu saya sampai di tas saja. Tapi satu karya bakti, karya betul yang saya tinggalkan sebagai terima kasih saya pada pejuang. Apa saya membuat bukan pemerintah, buat pejuang pun yang udah gugur karena nggak jelas kebulan gimana. Maka saya tinggal sini. Saya belum berbuat apa-apa. Maksudnya bilang masih saya nggak pantas terima jabatan, nggak pantas terima pujian. Karena saya dari Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini, kalau saya pulang nanti, kalau berhasil dengan suku bunga nanti, dapat saudara sekarang di sini dan yang lain, terjadi komposisi Indonesia yang murni betul jujur, ya, yang saya terbuka. Terima kasih Tuhan. Masalah ini sudah buka pertanyaan saya. Hati saya sudah buka. Gimana? Jelas jawabannya. Keindahan, keseimbangan itu musik. Ya saya tahu. Paling mudah dari dulu zaman ke zaman komunikasi kepada rakyat dengan musik. Saya akan coba dengan musik tahapan-tahapan. Musik yang bisa diterima, itu ada tahapan. Musik yang komunikatif, yang bisa diterima, musik itu bahasa rasa bahkan. Yang bisa diterima dari anak kecil sampai anak dewasa, semua kelompok. Itu buat kita musik adalah bahasa rasa. Itu bikin saya kuat. Karena bahasa rasa, ngomong rasa, saya bisa lepas sama Tuhan. Rasul Tuhan. Jadi dengan rasa itu, saya selalu berpacaran dengan Tuhan. Sekarang amburadul karena perasaan dan hati. Hubungan Tuhan nggak ada. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini saya pikir yang perlu juga kita informasikan kepada masyarakat secara umum, sehingga mereka tidak begitu mudah takut keris-keris yang dimiliki kemudian dilarung ke sungai atau dijual murah atau kadang-kadang hanya diberikan tanpa arah dan sebagainya. Dan saya pikir juga perlu ditekankan kembali kepada para seniman, para pembuat keris yang sekarang ya. Ada istilah yang maaf, saya sampaikan di sini dan ini mungkin tidak baik. Ada istilah nyetek keris. Nyetek keris itu adalah sebuah istilah yang sebenarnya bagi masyarakat perkerisan itu sangat rendah. Karena istilah nyetek keris itu sudah dibuat era Sultan Agung. Yaitu ketika menghadapi keris-keris tangguh sepuh yang kondisinya tidak mungkin dianggap tidak wangun, tidak sempurna, kemudian diperbaiki lagi. Kalau memperbaiki lagi itu menjadi lebih baik, itu mungkin baik. Tetapi seringkali kita menghadapi keris tangguh sepuh yang sebenarnya kondisinya sudah baik menjadi tidak baik. Salah satu contoh, keris lurus, pamornya bagus, mungkin wangunnya kurang, diwangun. Kerisnya lurus dijadikan low. Keris Bali sedikit keropos dijadikan keris Jawa, diperkecil. Keris Jawa ukuran besar, ujungnya keropos dijadikan keris Bugis, ya, ukurannya lebih kecil lagi. Keris yang kecil diperkecil lagi menjadi cundre dan lain sebagainya. Dan ini adalah satu kenyataan yang kita hadapi dalam dunia perkerisan. Dan ini memang tidak salah ya. Mungkin dalam dunia perkerisan harus juga ramai ketika ada komunitas ini. Tetapi perlu saya tekankan kembali, ada kehati-hatian dalam proses pembelian atau pemilikan sebuah keris. Saya sering melontarkan pada teman-teman untuk memiliki keris itu harus siap 3 hal. Yang pertama adalah siap rugi. Apalagi pemula. Beli keris sering salah. Misalnya, ya memang abstrak ya dalam dunia perkerisan harga tidak ada hitam di atas putih. Tetapi seringkali kita menjumpai keris tangguh sepuh yang mestinya lot 13 menjadi tinggal lot 9 harganya sekian ratus juta misalnya. Ini kan satu hal yang tidak pas. Sehingga para pemilik keris sekarang harus siap rugi. Kalau sudah siap rugi, yang kedua adalah siap malu. Karena seringkali kita menghadapi orang beli keris, wah nopo sosok satu inter bagus sekali, tinatahnya luar biasa, dikagumi berbulan-bulan, disimpan di rumah. Tapi tiba-tiba kenal teman yang juga kenal dalam dunia perkerisan ditunjukkan. Si teman bilang, lah ini gaweane basi, gaweane Sulhan, saka Madura dan sebagainya. Ini bukan tangguh PB, malu akhirnya. Bukan soal masalah nilai uangnya, tapi malu ketipu tangguh kamardikan atau buatan era modern dianggap tangguh sepuh. Dan yang ketiga adalah siap dalam hal psikologis. Ini adalah sesuatu yang paling berat. Orang memiliki keris harus siap menjalani kaitan-kaitan dalam dunia perkerisan. Kalau awalnya temperamental, ya bagaimana mengikuti pola-pola atau kaitan-kaitan yang tersimpul dalam dunia perkerisan. Dan ini saya pikir sesuatu yang sangat sulit dan perlu satu persikapan yang sedikit demi sedikit. Ini yang berkaitan dengan
keris, apakah itu keris baik atau keris buruk? Saya pikir semua keris baik Pak, selama ada satu kehati-hatian yang dalam proses pemilikan. Apalagi kalau warisan, saya menyarankan sebaiknya disimpan, tidak dijual atau dimaharkan dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkait dengan kolowijan seperti yang diutarakan Pak Pali Yunus. Sebenarnya pemahaman kolowijan itu ada banyak Pak, banyak arti. Kolowijan digunakan sebagai istilah keris-keris yang dibuat oleh empu-empu dusun yang tidak mengetahui pakem-pakem dunia paduan. Wah, sekedar dia bikin aja. Dan biasanya dia tidak disebut sebagai empu, disebut dengan istilah pande. Dalam bahasa Jawa, pande dalam istilah di Jarwo Dosok dipangan dewe. Artinya sesuatu yang dia peroleh dimakan sendiri sehingga dianggap satu profesi yang tidak baik. Oleh sebab itu di Jawa, terutama di Solo dan Jogja tidak mau disebut sebagai seorang pande, disebut sebagai seorang empu. Di Bali disebut dengan istilah penggandring atau pembuat senjata-senjata yang gandring, artinya tajam dan sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian kolowijan diartikan pada satu istilah keris-keris yang tidak memiliki nama dapur tertentu. Jadi dapurnya dilacak berdasarkan data-data belum yang lain tidak ada, sehingga orang menyebutkan ini keris kolowijan. Kemudian kolowijan dalam pemahaman yang ketiga adalah bentuk keris yang memiliki dapur, memiliki nama dapur tertentu ya, tetapi dia tidak populer atau diciptakan berdasarkan kaidah-kaidah atau berdasarkan ekspresi seorang empu. Salah satu contohnya misalnya keris dapur campur baur. Itu ada satu naskah yang saya menemukan di sana. Itu tergolong keris kolowijan, tetapi nama dapurnya campur baur. Kemudian dapur Panji Kudo dan lain sebagainya. Memang dalam dunia perkerisan kita harus hati-hati ya. Keris itu kan terbagi menjadi secara bentuknya. Pertama adalah keris lurus. Kita sering melihat bahwa tipologi keris lurus cukup banyak kita jumpai. Yang kedua adalah tipologi keris lok. Yang ketiga adalah tipologi keris campuran. Itu pada abad ke-18 akhir itu sudah ditulis dengan judul Kawruh Empu, kalau tidak salah ya Pak ya. Itu sebanyak 970 dapur keris yang dianggap sebagai keris baku. Kemudian sekitar 660-an ya Pak ya. 664 dapur tombak. Sehingga saya pikir kita juga perlu hati-hati. Jangan-jangan nanti keris jangkernya Pak Hardi ini juga sudah ada di dapur Pakem. Belum ada. Saya mengatakan jangan-jangan. Tetapi di Sunda, kalau tidak salah di Museum Gesangulun, Sumedang, mungkin Pak Hardi juga perlu melihat ke sana. Itu juga sudah ada kucing bergonjo. Ada 2 bilah kalau tidak salah. Itu salah satu pusaka yang diagung oleh Gesangulun. Ya mungkin pasti akan berbeda ya dengan jangkernya Pak Hardi. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa saya menekankan kembali, ruang penciptaan keris itu memang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika orang menganut konsep nunggak semi terhadap babon pancer. Artinya ada suatu kaidah-kaidah pakem yang harus dipegang secara teguh. Di situ bahwa namanya Kanjeng Kyai Sangkelat memiliki jumlah ribuan mungkin jutaan, tetapi karakteristik dari tiap-tiap keris Kanjeng Kyai Sangkelat atau keris Sangkelat itu berbeda-beda. Sehingga proses pencapaian ekspresi dari seorang empu bukan berdasarkan perbedaan bentuk, tetapi bagaimana dalam satu ruang bentuk yang sama akan melahirkan satu ekspresi yang berbeda. Jadi Kanjeng Kyai Sangkelat misalnya itu diduplikat banyak sekali, tapi karakternya berbeda-beda karena menyesuaikan dari pemiliknya masing-masing. Kemudian kalau keris kolowijan adalah satu ruang di mana seorang seniman atau seorang empu itu memiliki satu kebebasan berekspresi dengan wadah di sini. Apakah dia memiliki nama dapur tertentu atau tidak? Itu akan bisa dibedakan dengan sendirinya ya. Dan saya pikir Pak Hadi misalnya dari sekian dapur jangkar di sini pun pasti sudah semua diberi nama, tapi bersifat pastinya personal. Sedangkan kalau keris pakem itu bersifat lebih universal. Semua orang mengatakan keris Kanjeng Kyai Sangkelat seperti apa? Semua orang sudah terbayang. Kalau 13 dengan rincikan sekar kacang, jalanan gajah, berenang dan sebagainya, pakai suguhan dan sebagainya. Tapi kalau jangkernya Pak Hardi jenis A, mungkin dapurnya misalnya Pitaloka misalnya, orang masih bertanya-tanya, kenapa Pitaloka pakai sekar kacang? Kenapa Pitaloka pakai gonjonya wilut misalnya? Ini kan perlu ada satu ungkapan-ungkapan yang lebih bisa dipahami secara umum. Ini Pak yang mungkin saya memberi masukan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Pali Yunus tadi, bahwa keris kolowijan itu selalu disebut atau digunakan untuk keris-keris yang tidak ada nama atau tidak ada dapur. Belum tentu. Jadi bagaimana kita menempatkan posisi kolowijan. Oleh sebab itu kadang-kadang Nanduropo, Kolowijo, ya bisa kacang, ketela dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah bukan semacam itu. Kemudian juga berkaitan dengan keris lingkar keris Indonesia, saya sangat setuju atau sependapat dengan yang diungkapkan oleh Pak Ube tadi, bahwa keris Nusantara itu sangat luas sekali.
luas sekali dan hampir setiap daerah itu punya karakteristik sendiri. Di Sumatera itu saya mengistilahkan ada satu rumpun-rumpun yang sangat luar biasa di Sumatera. Ada keris Bangkinang, ada keris Gayo di Aceh, kemudian keris Nias, kemudian keris Jambi, Lampung dan sebagainya. Ini sama sekali tidak ada juga ditemukan pada masa era Demak. Perkawinan salah satu putri Demak dengan Raja Sumbawa, putri dari Sumbawa, itu membawa bekal 300 keris. Jadi perlu kita gali juga lebih jauh. Kemudian ketika kita ke sekitar Manokwari dan sebagainya, itu sangat banyak kita menemukan keris-keris Jawa, keris-keris Lombok dan sebagainya. Juga tidak kalah banyak keris-keris dari Bima. Jadi saya pikir pemahaman tentang keris Indonesia atau keris Nusantara perlu ada satu pemetaan lebih jauh, kemudian juga penggalian data-data ke lokasi yang lebih dalam. Karena sementara ini memang kadang-kadang keris identik dengan Jawa. Seperti yang diungkapkan tadi bahwa keris-keris Bugis terkadang dianggap secara teknologi kurang. Padahal saya sering sekali menjumpai pedang ataupun keris itu dengan variasi pamor yang jauh lebih kaya dibanding di Jawa. Demikian juga di Melayu. Keris-keris Minangkabau saya sering sekali menjumpai dengan kualitas bahan yang luar biasa bagus. Tantingannya sangat ringan, tempaknya sangat matang, pola pamornya terdesain dengan sangat rapi dan lain sebagainya. Kemudian kayak di Bali, ternyata era Suradipa itu sudah ditemukan satu manuskrip yang menjelaskan bahwa masyarakat Bali pada abad ke-9 itu sudah bisa membuat baju jirah. Sekarang situs itu ditemukan di Tamblingan, itu kemudian sekarang dibangun pura di sana dan lain sebagainya. Kemarin ditemukan lebih dari 3 ton spong besi, jadi dari pasir besi yang sudah dilelehkan, itu menjadi spong-spong besi bahan untuk membuat senjata tajam. Salah satunya saya diberi kepercayaan oleh seorang Sri Empu Dharmapala di Bandung Karangasem, itu saya olah menjadi keris. Dan ternyata bisa menjadi sebuah keris dengan pamor yang sangat indah. Karena berdasarkan penelitian kami yang dibantu oleh metalurgi di Bandung, itu 15% spong besi yang ditemukan di Tamblingan mengandung nikel. Jadi apabila kita selalu mengatakan atau memiliki asumsi yang sementara ini berkembang bahwa nenek moyang kita selalu import besi-besi dari barat dan sebagainya, saya pikir ini perlu ada penggalian lebih jauh. Di Sunda, sekitar Ciwidey, kemudian ada istilah Ciparai, Cinlang dan sebagainya, itu banyak sekali ditemukan bekas-bekas penambangan pasir besi. Dan ini saya pikir juga perlu ada penggalian lebih jauh. Jadi saya terima kasih sekali masukan dari Pak Ube tadi berkait dengan Lingkar Keris Nusantara. Kajian kita akan jauh lebih luas. Dan saya pikir di sini Lingkar Keris Indonesia, mungkin petanya adalah Indonesia, tetapi saya pikir juga kita tidak perlu membatasi diri untuk bisa lebih jauh, yaitu Nusantara. Karena di Thailand, kemudian di Filipina, kemudian di Brunei Darussalam, kemudian di Malaysia, itu merupakan salah satu hasil interaksi budaya perkerisan kita dan menjadi salah satu rumpun perkerisan yang ada di Indonesia. Saya kira dari saya sekian, terima kasih. Untuk Mas Tony Yunus, banyak versi yang mempunyai makna di dalam Rex dan Suku. Tapi saya akan merujuk kepada naskah dari Rodi Suto yang dirunut ke atas itu dari Ki Panjang Mas. Bahwa itu adalah posisi sikap dari orang yang melakukan semedi, yaitu ajian waringin sungsan. Ketika dia ubukan, dia menjalankan hubungan. Karena apa? Ketika ono kayu apurwa sawiji pindo pombang ngajaping tawang susuhanin ngendi gone. Ini menukar susu rohnya daripada keris yang akan dibabar. Dia hanya akan mampu dan akan menghasilkan sesuatu yang sempurna ketika dia menguasai ajian waringin sungsan. Karena kalau pada posisi ajian waringin sungsan yang pada waktu itu memang dilakukan dia di belakangnya ada pohon aren, sehingga akan mengalami suatu makom, tataran, terminal di mana dia kondisi dirinya akan mencapai hening, awas, eling. Heneng, segah, kedah sakit angendeng getering karso, datang mulai marang panggon dening pepinginan. Heninging cipto datang kergetan jilan taing kanakson, awas, panduluning raos tansah hamas padaaken punapa ingkang dados pamuruning lampak wondene eling ganteng ing pangesti ingkang tumuju dumateng ingkang karya jagat niku mboten endah nika. Dan kemudian dia akan terbebas yang dari namanya wuru. Itu menceritakan sesuatu yang mabuk benar ya, tarian. Karena apa? Condronya orang wuru. Sampai ada yang namanya dapur Joko Wuru. Di buku-buku maaf ya, itu biasanya Joko Waru, dikira waru itu pohon waru. Yang benar adalah Joko Wuru, artinya mabuk. Apa condronya orang mabuk itu apa? Siji, ketika satu sloki minuman itu adalah Ekopat Mosari. Minum yang kedua adalah Dwi Martani.
Yang ketiga adalah Trikawuh Bisono, yang 4 Catur Wanara Rukun, yang kelima adalah Ponco Suro Panggah 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kalau saya undang lagi. Itu adalah lambang sesuatu kecerdasan yang tanpa batas. Dia tidak hanya kepada yang yang ke bawah, tapi dia sampai yang langit tanpa batas, artinya langit laswadi. Makanya sering orang hitam-hitam begini, itu menunjukkan suatu kelaman yang sudah diukur. Seperti ini kalau misalnya seperti besi itu seperti besi Mojopahit, babarannya 4096 lipatan sampai kelam. Misalnya ada pamor keluarnya cepret gitu. Sebenarnya istilah cepat-cepat saya kurang setuju. Nanti akan saya babar nanti. Benar seperti apa? Tangguh Mojopahit itu. Nah, kemudian sekarang pakem. Mas Hardi ini mau saya nyanyikan, saya ura-ura ini biar agak tertidur, biar tidak begitu ganas ini ya. Kalau zaman dulu ya, di dalam naskah Pangeran Kujil kedua yang kemudian dibabar atau disahkan oleh Sawarga ingkang Suwun Kanjeng Susunan Paku Bonosdoso. Contohnya saya ambil satu aja, misalnya Tangguh Kartosuro. Itu jelas sekali. Maaf, ini saya cuma ngambil durungnya Romo Hari Kuntoro Derajat nih. Sambut dipun awis gitu. Nggak disentornya. Misalnya dapur Tangguh Kartosuro. Itu dilihat begini aja, kemudian kita nembang. Nah ini nanti silahkan Mas Hardi atau hasil karya yang dibabar ini mau dikasih Tangguh seperti apa. Misalnya bisa begini. Gonjo ceper sebet rontal, gonjo ceper sebet rontal. Sirah cecak lancip mangkin, sirah cecak lancip mas. Yang saya mau dengar pawane kandel wiar, pawane kandel wiar. Boleh nek sing ngaku keris Kartosuro kok terus lincip lancip tuh. Wah, artinya apa? Bertentangan dengan ini. Kaken kirang luwes nengke, kaku kurang luwes. Tosan tanpa madat yakti kaduk gropok bedak esmu. Kan minum tadi kan soalnya panjang mas. Jadi kaduk gropok petak esmu. Pamoripun hamu biar, pamornya hamu biar. Mana itu? Kartosuro ini kan. Nanti Mas Hadi bikin sendiri itu kan. Kumambang petak awarni, kumambang petak. Jadi sebenarnya kumambang mas tidak seperti Majapahit yang 4.906 lipatan. Kumambang petak awarni. Kalau teluknya keker mas. Duwong tanggo Kartosuro. Silakan kalau mau tepuk tangan. Itu tak sengguh pengiro-ngiro, tapi yang namanya orang Jawa itu ijo karo ora. Pasti kalau tidak seperti yang saya ucapkan tadi, tidak saya tumbangkan sinom tadi, yo jadi pasal Tangguh Kartosuro, pelegane larang. Ini seperti ini Pak. Dan apa Mas Toto ngomong itu, saya ada dasarnya Mas itu. Kebetulan saya punya hobi itu sama Mas Basuki. Kita buka nanti namanya Kolo Wijan dan istilahnya Tangguh Kamardikan. Ketika yang namanya naskah ya Suro Tambang Raras ya, yang diprakarsai oleh Paku Bono ke-4 itu sudah ada istilah Mas nggih. Mas Tony itu ada istilahnya. Nanti kalau saya sampaikan di sini semua nanti tidak ada PR, saya tidak lagi katanya. Itu nanti akan saya sampaikan. Apa sebenarnya Tangguh ketika Suro Tambang Raras itu ditulis? Kurang lebihnya mohon maaf nih. Jadi menurut saya diskusi ini sangat meriah sekali, ditinjau dari berbagai sisi. Dan terima kasih semua atas masukan-masukan atas jam.
Jangkar itu sebetulnya kalau pesawat itu Concorde atau pesawat tempur, Sukhoi, saya terus Sukhoi. Jadi perumusan selanjutnya tentu yang paling tahu jangkar pakat jangkar adalah saya, karena yang menciptakan saya. Kemudian ini memproses, dilengkapi, diperkaya oleh saudara-saudara semua, dari keris, semua input tentunya akan menjadi lebih kuat. Karena setiap pusaka itu diproses oleh waktu. Waktu itu dengan sabar memproses dan menimbulkan karisma. Derajat kesaktian keris ini tergantung dari siapa yang membuat, siapa yang menciptakan. Jadi semakin saya populer, semakin saya sakti, harga jangkar juga akan semakin mahal. Di keris sudah ada tulisan strategi itu, lautan merah yang berdarah-darah, banyak pesaing, terlalu banyak pakan. Tapi jangkar saya berlayar sendirian di lautan yang tenang. Biru langitnya itu sangat indah sekali. Saya berada di situ sekarang. Dan pekeris-pekeris ini yang hadir pada hari ini dalam diskusi ini akan melengkapi. Mas Basuki akan nama-nama rincian. Seperti saya adaptasi, misalkan udan mas 03, 1, 2, 3, saya kasih banjir mas 5. Saya gambar 5. Dari banjir mas. Kalau masih kurang lagi tuh banjir mas, saya kasih 7, samudra mas. Sekarang di Madura sudah samudra mas. Begitu cepat sekali. Mereka kena pengaruh dengan tenung saya ini. Dan setiap jangkar sekitar 9 atau 18 saya akan membukukan setelah 18. Yang 19 saya bukukan, yang 18 akan saya bukukan. Dengan semakin banyak bentuk-bentuk ya, dapur-dapur yang saya luncurkan. Dan juga rekaman-rekaman pembicaraan, ujian dari Pak Upi, dari Bapak Haryono yang saya hormati, juga dari saudara Basuki, Mas Idris Sardi yang muji saya aja, muji tentang jangkar saya kuat. Jadi ini semakin kuat ini, imannya semakin kuat, semakin sakti juga. Dan saya tidak sepenuhnya gendeng duit, artinya sampai sekarang saya belum jual jangkar, sampai sekarang belum jual. Jadi saya ingin mengumpulkan 50, dan itu betul ya. Siapa yang saya akan cari sponsor. Saya akan gedor politisi-politisi kita yang kaya. Bolehlah uang korup-korup sedikit yang benci di sini, ujian di sini. Kalau sampai saya bisa menciptakan jangkar 100, insya Allah bulan Agustus nanti, itu baru dasar. Orang Madura akan senyum. Saya sampai mendarat di Sumenep akan dipanggil kanjeng. Dari makan ke makan sama umpu-umpu itu makin luar biasa. Tentunya dari Solo juga akan saya bagi orderan. Adi Prabowo juga sudah masuk di organisasi ini. Mas Bandi, Mukamdi, saya kasih orderan semua dengan harga yang lebih tinggi sedikit-sedikit aja. Saya akan bagi pamor saya, nikel itu akan saya bagikan. Dan semakin saya dihormatin seperti Empu Supo ketika berjalan di pelabuhan di Gresik, di Tuban. Jadi kira-kira itu bayangan saya. Sehingga 10 tahun atau 15 tahun lagi orang akan mengenang. Ya tentunya sama hidup insya Allah. Itu buat itu luar biasa. Orang tetap sekali, sakti sekali. Dan sekarang saya sudah punya jawaban. Kenapa? Saya pintar sekali dan membuat karya-karya demikian, dan kelak karyanya akan menjadi legenda. Kenapa? Empu Hardi akan menjadi legenda. Karena saya memang keturunan Empu Barada. Saya memang keturunan Empu Gandring. Beliaulah kakek moyang saya. Saya tinggal di perbatasan Blitar dan Tulungagung, di mana impian-impian jadi raja banyak. Dongeng-dongeng saya, dongeng-dongeng keluarga saya tentang Empu Barada, tentang Empu Gandring dan lainnya, itu merasui jiwa saya, menjadi suatu motivasi. Kenapa saya mencipta ini? Sudah dipersiapkan saja. 40 tahun jadi pelukis. Tidak ada lulusan akademi di sini yang bisa mendesain. Saya juga di Asri, tapi juga di Belanda. Di Jan van Eyck Academy, itu akademi paling top di Nederland. Saya lulusan dari situ, 2 tahun saya studi di situ. Nggak terpikir. Kalau dari Asri, dari IKJ, nggak ada masalah, sulit. Jadi baru setelah dari Asri ke Belanda baru bisa. Itu menciptakan bentuk baru. Saudara Tony saya kagumi. Saya dapat inspirasi juga dari dia. Asri dia, tapi dia keris Mas ya, belum jangkar. Tapi setelah kakaknya ini bilang begitu, dia akan menciptakan lagi macam-macam. Dan itu akan memperkaya
dunia pusaka kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, saya kira satu diskusi yang tadi Mas Hadi bilang sangat meriah, tapi bukan menghilangkan arti dan makna dan informasi yang kita dapatkan. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Mas Basuki, Mas Toto, Mas Hadi, kemudian sangat diperkaya sekali oleh Pak Haryono, Mas Tony, dan Pak Hadi Untoro, Mas Idris, Mas Oji, dan kawan-kawan, Pak Ube juga. Saya kira ini adalah satu awal dari kegiatan Lingkaran Keris Indonesia. Kita ingin mau mengkaji, mungkin yang menjadi impian Pak Haryono itu perlu, saya kira, ditelaah lebih dalam, dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Apakah kita yang sebagai orang swasta gitu, yang volunteer bisa melakukan, atau harus ada keterlibatan pemerintah misalnya, perguruan tinggi. Nah, kalau ada perlu keterlibatan, ya kita juga banyak kawan-kawan kan, dan mereka mungkin bukan juga tidak mau, tapi tidak tahu gitu. Nah, kita mungkin yang akan bisa lebih proaktif gitu, yang menyodorkan konsep-konsep itu. Nah, karena waktu sudah mencapai jam 3, dan saya kira apa yang disampaikan tadi secara luar biasa, saya sangat menikmati diskusi ini, dan saya kira para hadirin juga. Kemudian masukan-masukan yang disampaikan tadi ya, terkait juga dengan karya. Kalau Mas Idris dia nggak mau mengatakan penciptaan, karena penciptaan itu hanya dari Tuhan ya. Jadi harus karya. Saya tidak pernah mencipta, kata Mas Idris, saya hanya berkarya. Jadi saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membuat lingkaran-lingkaran yang kecil semakin besar, yang semakin luas. Ya, tentu saja kita intinya kalau Lingkaran Keris Indonesia seperti harapan Pak Ubi, kita ingin Indonesia. Ya, mungkin kalau Indonesia sudah beres baru yang lain ya saya. Tapi ya kita urus yang Indonesia dulu lah. Nah, bagaimana saya juga dengan kawan-kawan juga tertarik kalau ada penerbitan tentang keris Indonesia ini, kita bisa terbitkan. Saya dengar juga Mas Basuki, Mas Toto ini juga membuat ensiklopedi, saya juga belum lihat ya, tentang keris. Nah, mungkin ini juga perlu dikaji apakah informasinya sudah 100% akurat dan sebagainya. Mungkin bisa secara gotong royong kita bisa menerbitkan juga satu saat. Demikian, terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.